Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Nur Aisyah dan NPM C10210108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai physical design e-commerce, yaitu Akulaku. Akulaku adalah aplikasi pinjaman online yang namanya terdaftar dalam pengawasan otoritas keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Nah, dengan menjelaskan physical design e-commerce ini, ada 6 tahapan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan atau consideration dari tahapan physical design. Yang pertama itu ada use. Use itu siapa yang akan menggunakan keluaran, mengapa, dan kapan pengguna membutuhkannya. Jadi yang akan menggunakan keluaran atau yang akan membutuhkannya itu adalah customer. Customer di mana sebagai pengguna dengan laporan yang terdapat akan mendapatkan atau akan menjadi bukti dari suatu pembelian barang atau tagihan pinjaman. Nah, bukti ini diterima oleh customer sebagai bukti fisik atas apa yang diproses untuk memastikan kesesuaiannya. Yang kedua itu ada medium, atau media apa yang digunakan sebagai tempat penyajian laporannya. Pada saat penyajian laporan keuangan yang terdapat dalam Akulaku itu ada dalam platformnya atau ada dalam aplikasinya tersebut. Selanjutnya ini ada format atau penyampaian data yang disajikan berupa apa. Jadi penyajian data yang disajikan oleh Akulaku ini berupa narasi. Selanjutnya ada eh, apakah Akulaku ini bisa disebut sebagai belangko? Akulaku ini tidak bisa disebut sebagai belangko. Dan yang kelima ini ada location. Location adalah kemana laporan tersebut di-share. Dalam aplikasi, customer dapat melihat laporan yang di-share. Yang ke Yang selanjutnya, ini ada siapa yang dapat mengakses laporan. Jadi yang dapat mengakses laporan itu hanya dapat dilihat oleh pihak Akulaku atau customer dan customer. Selanjutnya ada detail. Apakah mengandung unsur-unsur seperti daftar isi atau lampiran? Dalam Akulaku ini tidak mengandung unsur daftar isi atau lampiran. Dan yang terakhir ada di timeline atau seberapa sering output harus diproduksi. Dalam Akulaku ini, output yang harus diproduksi ini sering dilakukan, jadi anytime. Jika terdapat permintaan dari customer, Akulaku ini sering melakukan output produksi. Dan yang kedua ini ada file dan database design. Yang pertama ada medium atau media penyimpanan datanya berupa apa? Mau hard file atau hard disk atau hard drive. Nah, dalam Akulaku ini berupa hard file. Yang selanjutnya ada processing metode. Jadi metodenya itu dilakukan secara manual satu-satu atau dikumpulkan terlebih dahulu baru dikerjakan atau dilakukannya pada saat terjadi proses pemesanan. Nah, pada Akulaku ini metode pemrosesannya dilakukan secara real time atau saat terjadi suatu permintaan dari customer akan tetapi memerlukan waktu yang cukup memakan jadi memerlukan waktu yang memerlukan waktu yang cukup memakan panjang geningan. Jika untuk permintaan pengajuan pinjaman, biasanya pencairan dapat memakan waktu 1 sampai 3 jam dengan maksimal 1 kali 24 jam. Selanjutnya ada pada maintenance atau prosedur apa yang diperlukan untuk memelihara data secara efektif. Nah, prosedur yang dilakukan untuk memelihara data secara efektif dalam Akulaku ini dengan cara pengupdatean dalam aplikasi tersebut sehingga terdapat pembaruan. Yang selanjutnya ada size atau menentukan tempat penyimpanan untuk apa. Nah, akan selalu jadi eh, dalam menentukan penyimpanan tuh akan selalu bertambah apabila tingkat pemesanan itu bertambah juga. Nah, yang selanjutnya ada activity level atau berapa persen catatan yang akan diupdate, dihapus, atau ditambah. Pengupdatean catatan atau penghapusan bahkan penambahan itu dapat dilakukan langsung oleh customer sesuai dengan permintaan customer. Jadi kalau customer mau menghapus, mengubah itu dapat dilakukan secara langsung. Yang ketiga itu atau yang C itu ada input design.
Yang pertama ada medium. Untuk mengkonfirmasi data kita bisa menggunakan apa saja. Nah, kalau di aku ini kita dapat menggunakan keyboard karena kan biasanya lewat HP atau enggak lewat laptop. Nah, selanjutnya ada dari mana data tersebut bersumber dan kita data yang dapat kita ambil tuh berasalnya dari customer, dari permintaan customer. Nah, dari permintaan customer itu kita dapat melihat data yang diperoleh. Selanjutnya ada format atau bukti format berupa apa untuk menyajikan data yang sudah sukses terkonfirmasi. Dalam aku ini, bukti terkonfirmasi tersebut akan langsung tersaji dalam platform aku laku di sana udah terpapar dengan lengkap dimulai dengan tagihan peminjaman, proses pemesanan dan sebagainya. Selanjutnya ada pada type atau berupa data apa yang dimasukkan. Nah, dalam aku ini berupa data pribadi yang biasanya diperlukan pada saat melakukan pemrosesan terjadi suatu permintaan karena data ini sebagai syarat untuk melakukan peminjaman atau proses pembelian. Nah, selanjutnya itu ada kolom atau seberapa banyak data yang dimasukkan atau data yang perlu dimasukkan oleh customer. Oh, seberapa banyak data yang harus dimasukkan? Nah, biasanya teh dalam aplikasi aku laku, data yang perlu dimasukkan oleh customer yang utama adalah dengan mengisi format pendaftaran seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, pekerjaan, catatan keuangan, dan data pribadi sebagainya. Nah, selain itu juga terdapat pula data biometrik dengan melalui file suara atau fitur wajah. Yang selanjutnya itu ada kemampuan apa, fungsi, dan keahlian operator data. Apakah diperlukan pelatihan? Tidak perlu dilakukan pelatihan. Selanjutnya ada frekuensi atau seberapa sering memasukkan data. Pemasukan data dilakukan jika saat terjadi transaksi saja. Jadi kalau ada transaksi dari customer, pemrosesan data dilakukan. Tapi kalau tidak ada ya tidak dilakukan. Selanjutnya ada cost. Cost itu jadi pada pembayaran aku laku ini dapat dilakukan secara online atau offline. Jadi kita dapat membayar dengan m-banking, ATM, atau melalui teller bank. Juga dapat melalui uang tunai bisa lewat minimarket seperti Alfamart atau Indomaret. Untuk yang terakhir ini ada error detection atau apa saja kendala yang sering ada pada saat pemesanan tersebut dan bagaimana bisa kendala tersebut terdeteksi. Nah, jadi kalau dalam aplikasi aku laku ini, jika terjadi kesalahan pada proses pemesanan yang harus dilakukan agar tidak terproses adalah dengan mengatur pembatalan pemesanan pada fitur yang telah tersedia. Biasanya kalau misalkan dalam aplikasi ini kita buka aplikasi aku laku, di bawahnya itu suka ada eh, klik klik membatalkan pesanan. Nah, kita bisa mengklik pembatalan pemesanan tersebut. Tapi itu kalau dalam jangka waktu dekat. Nah, kalau dalam jangka waktu lama, kita harus menunggu konfirmasi dari pihak aku laku tersebut agar bisa terkonfirmasi, agar bisa dibatalkan. Selanjutnya, ini ada program desain dari aku laku. Bisa kita lihat dalam gambarannya. Ini merupakan gambaran tampilan dari aplikasi aku laku. Kita dapat memberi pulsa data, dapat top up, dapat meminjam, dapat memesan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada pada kontrol desain. Yang pertama ada di validity, atau apakah interaksi sistem itu valid? Ya, interaksi sangat terjadi secara valid. Jadi, pasti bakal valid sih. Yang kedua ini ada
Apakah aktivitas input, pemrosesan, penyimpanan, dan output disahkan oleh manajer yang tepat? Ya, pastinya sangat disahkan oleh manajer. Yang selanjutnya ada apakah data diproses dan disimpan secara akurat? Data dalam aku-laku ini sangat tersimpan secara akurat. Selanjutnya ada pada bagaimana sistem terhindar dari pencurian yang tidak terduga. Nah, dalam aku-laku ini memiliki fitur pengkinian data atau formulir pengkinian data. Melalui formulir ini yang dapat mencegah akun pengguna mengalami tidak peretasan atau mengantisipasi adanya link phishing yang berpotensi penyebabkan pencurian data pengguna. Menerapkan ketentuan peraturan mengenai anti pencurian uang dan memaksimalkan keamanan akun pengguna. Fitur ini dapat digunakan dengan mengupdate akun laku dan membersihkan file dari aplikasi akun laku terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan mau lebih aman nih, nah akun laku ada solusinya dengan cara kulit pengkinian data. Selanjutnya, apa primary key yang digunakan dalam mengakses data? Nah, dalam akun-akun ini terdapat nomor invoice. Misalkan kalau kita melakukan transaksi, nah dapat diberikan nomor invoice yang berguna sebagai penentuan apakah suatu pesanan tersebut sesuai atau agar tidak terjadi pertukaran pemesanan. Selanjutnya, apakah data tersebut tersedia jika saat diminta? Ya, data tersebut akan selalu tersedia jika customer meminta. Yang selanjutnya, apakah sistem tersebut bisa dirubah tanpa mempengaruhi yang lain? Dalam aku-aku ini bisa jika telah disetujukannya untuk melakukan perubahan dari aku-akunya. Yang selanjutnya ini ada apakah proses pemrosesannya lengkap, tepat waktu, dan akurat? Ya, pada aku laku, pemrosesan suatu pemesanan ini biasanya memakan waktu 3 sampai 5 hari. Yang terakhir ini ada apakah setiap transaksi ini bisa ditelusuri ke dalam dokumen? Pastinya setiap pemesanan transaksi dalam aku laku ini dapat dilihat dokumen dalam histori pemesanan. Oke, sekian dari saya pemaparan tentang e-commerce aku laku ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.